Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ivan Rolek, channelnya ngotak-ngatik elektronik. Kali ini saya akan mereview sebuah kulkas yang berbeda pada umumnya ya teman-teman. Kulkas pada umumnya dia freezernya di atas dan untuk pendinginnya dia di bawah. Nah, kali ini saya akan mereview kulkas merek Panasonic dengan freezernya di bawah dan untuk pendingin biasanya berada di bagian atas. Apa saja nih kelebihan dari kulkas freezer di bawah ini? Kalian tetap simak video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe-nya. Kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya terletak pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan minuman. Di kulkas pada umumnya terletak di bagian pendingin di bagian bawah, sedangkan freezer bagian atas. Nah, dengan kulkas seperti biasanya kalian harus menunduk untuk mengambil sayur-sayuran, buah-buahan ataupun makanan lainnya. Nah, dengan kulkas terbaru ini dengan freezernya di bawah dengan pendinginnya di atas, jadi buat teman-teman semua untuk mengambil makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, minum-minuman tidak perlu membungkuk lagi karena pada kulkas umumnya terletak di bagian bawah. Akan tetapi dengan kulkas ini dengan freezernya di bawah dan pendinginnya di bagian atas akan lebih mudah buat teman-teman semua mengambil makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan ataupun minum-minuman karena dengan pendinginnya di bagian atas lebih sejajar dengan badan kita ya teman-teman. Jadi tidak perlu nunduk-nunduk lagi seperti kulkas pada umumnya. Baiklah teman-teman, inilah tampilan dari freezer Panasonic yang berkapasitas 322 liter. Di bagian freezer ini terdapat satu box besar ya teman-teman untuk penyimpanan seperti daging ataupun ikan. Lalu di sini kita mendapatkan ice makernya juga. Dan ini lumayan cukup banyak ya teman-teman karena ada dua ice makernya. Dan ini sangat otomatis, jadi kalau pembuatan es batu kalian tinggal puter, nanti akan jatuh es batunya ke kotak ini. Untuk es maker ini juga sangat fleksibel, jadi bisa digeserkan ke kanan ataupun ke kiri, ataupun bisa dicopot kalau misalkan tidak mau digunakan. Kemudian ini bagian raknya, dan ini sudah berbahan tempered glass, jadi sangat kuat ya teman-teman. Lalu di atas ini ada lubang ventilasi udara ya teman-teman, ada di bagian tengah dan di bagian bawah, jadi sangat merata untuk proses pendinginannya. Baiklah teman-teman, inilah penampakan dari kulkas Panasonic dengan tipe NRB V329Q. Dia berkapasitas netnya 322 liter. Kulkas ini sudah menggunakan teknologi EcoNavi inverter. Untuk garansi kompresornya sudah 12 tahun ya teman-teman, jadi sangat lama. Dan untuk garansi spare partnya 1 tahun. Kelebihan dari kulkas ini yang pertama dia sudah menggunakan teknologi EcoNavi inverter, jadi sangat hemat energi sampai dengan 56%. Lalu sudah dilengkapi dengan door alarm, jadi kalau misalkan pintunya kebuka dia akan berbunyi. Fitur selanjutnya dia sudah dilengkapi dengan prime press ya teman-teman. Dengan prime press ini di minus 3 derajat celcius sehingga mampu menjaga kesegaran pada makanan atau pada daging sampai dengan 7 hari. Sehingga dia mampu menjaga nutrisi, menjaga kesegaran dan cepat diolah pada makanan. Karena dengan minus 3 derajat celcius ini makanan siap diolah, jadi tidak perlu dicairkan. Karena kalau kita penyimpanan di freezer, makanan harus di deprosistem dulu. Kemudian dia menjaga nutrisinya tetap utuh. Lalu yang terakhir dia menjaga rasanya pada makanan ya teman-teman, jadi tidak berubah-berubah. Dengan teknologi frame press ini dia mampu menjaga kesegaran pada daging sampai dengan 7 hari. Selanjutnya saya akan cek di bagian pintu atas, ya ini adalah bagian pendingin biasa ya teman-teman. Dan inilah tampilan atau penampakan dari kulkas Panasonic. Di bagian pintu ini terdapat 3 susun rak ya teman-teman.
Di sini terdapat untuk tempat telurnya, dan ini modelnya tertutup ya teman-teman, jadi sangat aman. Lalu yang di sebelah tempat telur ini bisa digunakan tempat obat-obatan, dan ini yang rak bawah adalah tempat botol minum-minuman. Dan ini adalah kotak frame press tadi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua kalau menyimpan daging yang siap diolah, tinggal simpan di kotak frame press ini. Kecuali kalau teman-teman penyimpanan dalam waktu jangka panjang, baru dagingnya ditaruh di freezer ya teman-teman. Kalau di frame press ini makanan yang siap diolah, jadi nggak perlu di defrost system atau dicairkan karena di sini tidak beku. Kemudian di sini kita mendapatkan aksesoris, yaitu buku panduan atau buku petunjuk pengoperasian kulkas ini. Kemudian ada buku garansi resmi dari Panasonic, dan ini udah lengkap dengan kotak call centernya. Dan untuk garansinya udah jelas ya teman-teman. Tadi untuk garansi kulkas ini 12 tahun untuk kompresornya dan 1 tahun untuk spare partnya. Kemudian ini adalah kotak untuk penyimpanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk kotak ini sangat besar sekali ya teman-teman, jadi sangat muat banyak untuk penyimpanan dalam waktu jangka panjang. Kemudian di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan lampu LED, jadi sangat terang di saat kita pengambilan atau mengeluarkan makanan pada kulkas Panasonic ini. Kulkas ini juga sudah dilengkapi dengan IG Clean, jadi dia antibakteri ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua tidak usah khawatir. Untuk pengaturan suhu kulkas Panasonic ini berada di dalam dinding sebelah kiri ya teman-teman. Jadi sangat aman dari jangkauan anak-anak karena berada di dalam kulkas ini. Dan ini ada sedikit informasi mengenai kulkas Panasonic ini. Untuk tipe lengkapnya NR-BV329Q. Untuk kapasitas netnya 322 liter. Untuk daya pencairan bunga esnya 150 sampai dengan 178 watt. Dan zat yang digunakan di kulkas Panasonic ini dia menggunakan Freon 134A. Kulkas ini dibuat di Vietnam. Kulkas Panasonic dengan freezer di bawah ini kalian bisa dapatkan di toko-toko offline seperti di Lotte Mart, di Electronic City, ataupun di toko-toko elektronik lainnya dengan varian harga yang lumayan cukup murah ya teman-teman, dari harga 7,5 jutaan sampai dengan 8,5 jutaan saja. Mungkin itu saja review singkat dari saya mengenai kulkas Panasonic dengan freezer di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.